Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat semua coaches yang ada di Orbit Putra Academy, yang saya hormati Coach Rian selaku Coach Domain Reinforcement Learning, yang saya hormati tim penilai di Orbit Putra Academy. Perkenalkan, nama saya Ayu Iman Susanti dari kelas Fibonacci. Saya di kelas Fibonacci kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk melengkapi tugas ujian praktek domain reinforcement learning. Judul yang saya pakai yaitu menentukan jalur efektif dengan menggunakan metode Q-learning. Latar belakang masalah yang saya gunakan yaitu reinforcement learning merupakan algoritma mesin learning yang dapat membuat agen software dan mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang sempurna sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritmanya. Pada saat akan melakukan perjalanan, baik sudah mengenal lingkungan maupun belum mengenal lingkungan, akan terdapat sebuah jalur yang lebih efektif atau lebih singkat. Dalam hal ini, untuk menentukan jalur tersebut dapat menerapkan sebuah model dari reinforcement learning. Salah satu model yang dapat digunakan dalam kasus ini adalah model dari metode Q-learning. Pada kasus ini, Q-learning menyelesaikan agen untuk mencari jalan tercepat dengan menggunakan pembelajaran secara eksplorasi dan menemukan jalan terbaik dengan eksploitasi. Rumusan masalah yang digunakan yaitu berapakah episode yang diperlukan untuk mencapai konvergen. Tujuan yang digunakan untuk mengetahui episode yang diperlukan untuk mencapai konvergen pada model metode Q-learning. Teori yang digunakan. Q-learning merupakan pengembangan reinforcement learning yang menggunakan Q-value atau disebut juga dengan action value untuk meningkatkan kemampuan agen belajar. Agen memerlukan waktu secara berulang-ulang. Konsep dasar Q-learning yaitu terinspirasi dari value iteration. Yang kedua, contoh action. Yang ketiga, mengamati reward dan state selanjutnya. Dan yang keempat, ambil action dengan nilai Q tertinggi atau max Q. Action dari setiap step dapat dihitung untuk menemukan action terbaik atau best action. Untuk keperluan ini gunakan Q-table. Algoritma Q-learning. Yang pertama, tentukan current state dengan hasil yaitu initial state. Yang kedua, dari current state, cari dengan nilai Q terbesar. Kemudian yang ketiga, tentukan current state untuk menemukan hasil next state. Yang keempat, yaitu ulangi langkah kedua dan ketiga hingga current state mencapai goal state. Parameter dan variabel yang digunakan. Parameter dan variabel yang digunakan pada model Q-learning, yang pertama ada action, yang kedua ada learning rate, yang ketiga ada gamma, yang keempat ada epsilon, yang kelima ada Q-table, dan yang keenam ada Q-table final. Kemudian metode pada kelas Q-learning. Pada metode ini yang digunakan yang pertama adalah fungsi untuk memilih tindakan agen. Di sini adalah fungsi untuk menentukan pilihan agen. Yang kedua yaitu fungsi untuk belajar dan memperbarui Q-tabel. Kemudian yang ketiga adalah untuk menambahkan state baru di Q-tabel. State baru di Q-tabel. Yang keempat yaitu mencetak state di Q-tabel, dan yang kelima ada memplotting hasil untuk jumlah langkah pada Q-tabel. Metode pada kelas Q-learning yaitu di sini ada untuk brand yaitu brand agennya. Di sini adalah brand agen yang digunakan pada Q-tabel. Pemodelan Q-learning. Yang pertama yaitu ada agen dan obstacle. Agen dan obstacle ya ini adalah agen. Dan ini ada obstacle yang di sini ada bangunan, pohon, lalu lintas, kemudian ada rambu-rambu lalu lintas, kemudian ada goal dan environment. Goal dan environment ini adalah tujuan dari sini adalah bendera ini, tujuan yang akan dicapai. Kemudian action dan state.
Action dan state yaitu menentukan rute yang dipilih. Kemudian yang keempat ada reward dan termination. Reward yaitu didapat dan diperkirakan setiap step action. Dan termination terjadi saat menemukan obstacle, batas environment, dan goal. Performa model. Performa model yang diperoleh setelah di run agennya yaitu mendapatkan jalan paling efektif seperti pada titik-titik biru ini. Kemudian di sini terdapat step episodenya dan cost episodenya. Bisa kita lihat titik mencapai konvergen pada pertengahan 600 ke 700 episode. Baik, akan saya tunjukkan dulu hasil ini kode yang saya gunakan. Untuk kode yang saya gunakan untuk ujian praktek ini, yang pertama ada import package, kemudian ada mengatur ukuran, ada memasukkan ini. Nanti akan saya kirimkan juga di tugas dan mendapatkan hasil seperti ini. Setelah saya run, itu mendapatkan hasil seperti ini. Baik. Analisa dan kesimpulan. Berdasarkan gambar plot yang dihasilkan, terlihat bahwa dalam 700 episode, nilai step sudah konvergen. Kemudian dapat disimpulkan bahwa model dapat mencapai konvergen pada episode ke-630. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.